Bersama saya Heri Susanto di Ini Palu Top, podcastnya orang Palu. Malam ini terasa spesial gitu dari podcast-podcast kita sebelumnya, karena juga bintang tamu kita yang saya pikir juga begitu spesial. Saya perkenalkan langsung, ada Kak Irwan Lapata. Saya sapanya Kak Iwan saja kayak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bangga sekali Pak bisa kedatangan Kak Iwan. Ini kayaknya pertama kali Pak ya, perdana untuk Alhamdulillah yang perdana. Terus saya juga berterima kasih. Siap. Bisa meluangkan waktu di podcast Palu. Baik, terima kasih Kak Iwan. Oh ya, kita juga mengingatkan bahwa seluruh kru di studio ini, termasuk saya host dan Kak Irwan, sudah menjalani protokol kesehatan termasuk vaksin dan hand sanitizer yang wajib kita gunakan. Untuk itu saya mempersilakan untuk membuka masker dulu Kak Irwan ya, supaya lebih nyaman barangkali ya. Ya. Alhamdulillah, tidak pengap lagi Kak Irwan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Baik. Sekali lagi ini kesempatan yang spesial untuk kita ngobrol dengan Kak Irwan Lapata. Saya menyapanya Kak Iwan saja, karena kenapa saya sebut spesial, karena bicara soal sosok yang bersama kita hari ini, saya ingin berbagi pengalaman saya selama liputan, khususnya di Kabupaten Sigi, ketemu Kak Irwan. Saya beberapa kali mewawancarai kepala-kepala daerah, tapi saya khusus Kak Irwan, saya merasa spesial karena tema atau isi dari wawancara itu selalu berisi. Iya. Ini bukan tende nih Kak Irwan. Kalau saya bandingkan dengan kepala-kepala daerah lain yang di sana itu, iya, kalau bicara lebih ke diplomatis dan kebanyakan normatif gitu. Iya, tapi kalau Kak Iwan ada data yang disampaikan itu, iya, terus terang bagi kami teman-teman jurnalis membantu dalam memperdalam isu yang ditanyakan. Baik teman-teman sahabat podcast, kalau bicara soal Kak Iwan, tentu kita bicara soal pemerintah Kabupaten Sigi, bagaimana manajemen memanage pemerintahan di daerah itu. Tapi saya ingin membatasi, kita mungkin akan banyak bicara di soal keseharian mungkin, yeah, Kak Iwan ya, karena banyak yang ingin tahu sebenarnya tantangan atau bagaimana sih sebuah keputusan-keputusan yang diambil Kak Iwan gitu, yang menurut saya banyak keputusan-keputusan penting untuk Kabupaten Sigi itu diciptakan ataupun dirancang gitu. Yeah. Baik, Kak Iwan, sebelumnya tadi saya coba buka-buka data CV Kak Iwan, rupanya lebih banyak di Palu masa kecilnya, Kak Iwan ya. Benar, iya. Boleh cerita sedikit Kak Iwan, bagaimana perjalanan dari sekolah barangkali di Palu, kok lalu kemudian menjadi pegawai di Donggala lalu ke Sigi, gimana itu Kak Iwan? Iya. Makasih banyak ini, Dek. Artinya sekali lagi terima kasih untuk podcast Palu. Saya bisa hadir di sini, bisa berkumpul bersama, membagi cerita. Nah, saya lahir di 19 September 68. 68 Pak? Iya, 68. Saya kira 80-an. Ya, serius? Iya. Jadi 68 kemudian berproses. Saya sekolah pernah di SDN Negeri 3 Palu. Iya. Kemudian masuk di SMP Negeri 1 Palu. Kemudian pernah di SMA 3 6 bulan, setelah itu pindah di SMA Negeri 1 Palu. Kemudian kuliah di Untat. Lalu sebelum kuliah di Untat pernah testing di UMI di Fakultas Hukum. Namun setelah menunggu hasil testing, saya lulus di Untat. Terpaksa saya balik dengan pertimbangan biaya dan lain sebagainya. UMI yang di Makassar itu Pak? UMI Makassar, ambil hukum tata negara. Akhirnya saya masuk di FISIP, ya lumayan hampir 6-7 tahun lebih, ya baru selesai. Mungkin orang bertanya kenapa begitu lama, ya mungkin ya saya pernah juga aktif dengan teman-teman di kampus,
kemudian berproses begitu panjang. Kemudian di masa-masa kuliah memang banyak kegiatan-kegiatan di organisasi. Kemudian ya pernah di himpunan di kampus, organisasi kampus ya pernah di HMI, kemudian ya di organisasi lainnya. Kemudian berproses di tahun 97 ya sama seperti teman-teman lain ya, kita mencoba untuk masuk di pegawai negeri sipil. Ada juga teman-teman yang memang tidak mau ke sana, ya aktif ke partai, ke politik dan lain sebagainya. Alhamdulillah di tahun 97 testing waktu itu ya saya coba ya masuk, itu testingnya yang sudah ketiga kalinya. Alhamdulillah bisa lulus. Kemudian diangkat 97, berproses jadi pegawai lama di BKD dulu, bagian kepegawaian. Kemudian berproses di kepegawaian ya menjabat mulai dari pegawai staf biasa, kemudian dapat jabatan dan berproses terus sampai hampir di 11 tahun lebih saya berkarir dari pegawai negeri sipil. Kemudian diangkat jadi kepala BKD, kemudian masuk lagi jadi kepala dinas pendidikan. Setelah itu staf ahli yang terakhir saya baca CV-nya. Nah, di staf ahli tentu saya harus berpikir maju mundurnya. Artinya mungkin dengan usia yang masih ya katakanlah masih muda, kalau saya mau berkarir bertahan bukan berarti saya tidak bisa bergerak terus. Namun situasi kondisi pada saat itu memang sekalipun sebagai pegawai negeri sipil, pertimbangan-pertimbangan politis dalam jabatan selalu ada. Baik terkait dengan kepentingan politik, kepentingan masyarakat dan sebagainya. Akhirnya saya berpikir kalau saya berkarir sampai 5 tahun mungkin saya akan di sini terus. Tetapi dengan hitungan juga ya saya bukan mencoba tapi berhitung. Artinya saya masuk pilkada bukan mencoba-coba tapi berhitung, karena kalau mencoba-coba berarti ada hitung-hitungan kalah atau menang. Tapi ini sudah mengambil resiko bahwa saya harus mundur. Kemudian tentunya sebelum saya mundur kemarin saya sudah menyiapkan diri, minimal membangun kegiatan organisasi sejak dari awal sebelum saya jadi pegawai. Kemudian setelah saya jadi pegawai aktif dan giat dengan teman-teman di aktivitas-aktivitas pegawai maupun aktivitas organisasi lainnya. Nah, sehingga setelah itu saya sampaikan sama teman-teman, insya Allah di pilkada langsung nanti di 2014 kalau tidak salah kemarin saya punya niat. Nah, kami berkumpul kemarin ada 10 orang teman-teman. Mungkin saya cerita sedikit ya. Boleh. Di 10 orang ini ya kami berikrar insya Allah saya maju bukan karena kepentingan dendam, tapi karena kepentingan mengenai persoalan birokrasi dan pelayanan yang memang secara formal itulah birokrasi, bukan berbelit-belit. Ada mekanisme, proses yang harus dilewati. Ada aturan juga. Namun karena masyarakat ini kan melihat ingin gampangnya. Namun sebenarnya di balik proses birokrasi yang berbelit-belit ini sebenarnya ada pola cara yang bisa memperpendek jarak ini. Apa itu? Keputusan pimpinan. Nah, inilah yang coba kita terobos. Kemudian bagaimana melihat situasi kondisi masyarakat di titik bawah, bahwa misalnya seperti ini. Saya coba berjalan di desa, di kecamatan, ada beberapa kelompok tani menyampaikan begini, Pak, kita susahnya dapat alat hand tractor. Kenapa? Hanya mereka yang dekat dengan kekuasaan bisa dapat. Terus susahnya kita dapat bantuan ternak. Di daerah lain yang begitu masih ada itu, Pak? Ya, saya belum tahu. Jadi akhirnya perjalanan inilah yang membuat cerita bahwa ini bagian dari masalah. Saya coba rangkum sehingga ada program saya 150 hand tractor setiap tahun, 1000 ekor ternak per tahun. Itu sebenarnya awalnya bukan hanya karena memang masalah yang dibawa, kemudian situasi kondisi di lain-lain, misalnya memasuk dalam situasi jabatan harus orang yang dekat dan sebagainya. Artinya bisa juga seperti itu orang dekat, namun ada syarat kompetensi. Inilah yang harus kita padukan. Ada standar gitu ya. Nah, alhamdulillah ya dalam hati ya coba kalau memang saya diberi kesempatan oleh Allah dan masyarakat percayakan ingin melakukan perubahan di sisi-sisi birokrasi yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh orang-orang. Kemudian begitu juga situasi kondisi di masyarakat pada saat itu. Misalnya ada kawasan lindung, kemudian kawasan lindung yang memang menjadi bagian dari masyarakat dan hutan-hutan masyarakat yang ketika dikelola diolah
ada ruang negara pemerintah di dalam. Terus yang melarang dan tidak membolehkan. Bahkan ketika masyarakat yang sudah 5-10 tahun melakukan perkebunan di kawasan lindung dan konservasi, ini dikeluarkan. Bahkan hutannya dibabat, itu tanaman coklat. Ya, saya tidak perlu sebut di desa mana, tapi wilayahnya di Kulawi. Ya, Kulawi Raya lah. Ya, di Lindu sebagian, kemarin di Kecamatan Kulawi sebagian. Nah, ini bagian dari perjalanan, bagian dari persoalan. Sehingga konsep itu kemarin, jadi reforma agraria itu tidak berdiri sendiri atau hanya karena catatan-catatan rencana kegiatan, tidak, tapi reforma agraria adalah bagian dari masalah yang saya lihat, saya dengar langsung, saya hadapi pada saat di masyarakat. Sehingga kita coba mendesain semua persoalan yang ada di lapangan menjadi sebuah visi dan misi daerah. Itu sebenarnya. Ya. Pak, tadi sempat disinggung soal bagaimana Sigi itu memang begitu kalau saya bilang tumpuannya sebenarnya adalah desa gitu ya. Benar. Kita di Sigi misalnya tidak punya laut gitu. Lalu orang bertanya, Sigi hidup dari mana gitu. Lalu juga ada pertanyaan sebenarnya memanage kekuatan atau potensi dari desa, termasuk potensi alam di Sigi gitu. Itu seperti apa gitu. Oh ya, saya mau kasih tahu sedikit Kak Irwan. Kalau ngobrol sama Kak Irwan ini saya merasa we have connection gitu ya. Kita punya koneksi karena istri saya orang Palolo. Oh, alhamdulillah. Saya sering makasih banyak. Bahagia jadi betul. Banyak sahabat sana. Punya koneksi gitu. Dan sedikit banyak saya tahu lah bagaimana kehidupan di desa itu. Memang benar ya Pak, itu Sigi betul-betul bertumpu dari desa. Karena setahu saya juga Sigi tercatat termasuk lumbung padi di Sulawesi Tengah, ada Parimo, ada Bangke kalau saya tidak salah ya, termasuk Sigi juga. Pak, sebenarnya mengelola itu bagaimana Pak sebenarnya Pak? Makasih banyak. Memang untuk mengelola ini tentu ada rencana-rencana program. Nah, rencana program juga tidak cukup. Kenapa? Karena memang kekuatan alam ini harus di-manage dengan program kegiatan dipadukan. Misalnya seperti ini, kita ingin bahwa Sigi ini menjadi penghasil produk pertanian. Tapi kalau hanya rencana tidak disiapkan juga, ini akan repot. Makanya sejak awal saya membangun fondasi tadi yang saya sampaikan tadi. Pertama tentu sebelum ini bergerak semua, ruang pertanian, perkebunan itu bisa menjadi nilai ekonomi, ini harus disusun dengan rencana. Pertama, desain sarana prasarana, misalnya kekuatan hand tractor kita, kemudian kekuatan sumber daya petani kita, kemudian kekuatan sumber daya penyuluh kita. Nah, tidak hanya berharap hanya diberikan hand tractor setelah itu dipakai. Tinggal gitu ya. Tapi ada cara mengelola, kemudian ada cara melakukan semua ini. Nah, kemudian ada cara mekanisme administrasinya, misalnya berapa kelompok di mana semua yang belum ada, dan seterusnya. Sebenarnya konsep 150 hand tractor ini per tahun sebenarnya ada konsepnya. Kenapa? Dari sejak didirikannya Kabupaten Sigi menjadi daerah otonom ini, kami mendata bahwa ada sekitar hampir 1.500 lebih kelompok tani yang ada. Nah, dari 1.500 itu, kebutuhan hand tractor yang ada baru sementara itu baru setengahnya, sekitar 750 lebih. Nah, makanya saya hitung kemarin, kalau kita berikan 750, berarti bisa imbang 1.500 hand tractor berarti. Nah, 1.500 untuk sementara bisa memenuhi sejumlah kelompok yang ada. Tapi tidak hanya cukup sampai di situ. Nah, otomatis kan hand tractor yang sudah lama ini akan uzur juga, maksudnya kekuatannya. Nah, inilah yang harus di-manage juga, dikelola dengan baik sehingga benar-benar pengelolaannya digunakan oleh kelompok tani dengan baik. Kemudian bagaimana jumlah distribusi pupuk kita, kemudian bagaimana jumlah CPCL kita, calon petani, calon lahan kita, apakah sudah di-manage dengan baik. Nah, persoalannya dana kita terbatas. Nah, kekuatan inilah, kita tidak punya kekuatan uang yang besar, kemudian pupuk yang banyak, namun kita selalu berharap dana kita sendiri dengan provinsi, dengan pusat. Nah, inilah yang coba kita desain dan combine. Nah, sehingga ketika kita mengelola ini, kita membuat pemilahan komoditas. Misalnya, untuk tanaman perkebunan, wilayah mana yang kita dorong full. Misalnya, Palolo sebagian perkebunan, di sana ada coklat, ada kopi. Nah, sebagian besar ada horti. Pos-posnya kita sudah bagi. Begitu juga untuk Kecamatan Kulawi. Kulawi perkebunan yang kita dorong penuh, karena di sana ada
kopi juga ada coklat. Iya, iya. Nah, kemudian seiring waktu begitu juga untuk penguatan pertanian, misalnya untuk padi sawah wilayah mana semua. Nah, inilah yang coba kita desain sehingga seiring waktu berproses sampai hari ini. Sekarang konsep kita bahwa kekuatan pertanian ini dan perkebunan ini sudah akan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat dan kekuatan daya saing. Nah, sehingga kemarin bahkan dengan bantuan sarana prasarana ini akan menghasilkan produk yang baik nantinya, sehingga ke depan harapan saya sebagai pimpinan daerah bersama Pak Samuel Yan Senpongi, Pak Doktor, Wakil Bupati saya, Sigi menjadi kekuatan penyangga ekonomi di Sulawesi Tengah. Misalnya dengan berpindahnya ibu kota negara, ya IKN, betul. Kita akan menjadi kekuatan baru. Nah, sehingga kemarin kita coba, insya Allah tahun ini kita membangun IKN industri kecil menengah di beberapa titik, misalnya untuk wilayah Kulawi Selatan, Bibikoro dan Kulawi ini kita canangkan di Kecamatan Kulawi Selatan pembangunan IKM kopi, ya, industri kecil menengahnya, mulai dari konsep nanti namanya kopinya kopi Kipra. Nah, sekarang kan merek kopi ini ada banyak. Insya Allah dalam bulan dekat ini, mungkin bulan depan paling lama, kita mencoba mendesain, menyusun semua usaha-usaha rumahan, ya, pengelola kopi yang ada. Kita ingin mereknya ini harus satu, namanya kopi Kipra Sigi. Kipra namanya kopi Sigi petik merah. Maksudnya nanti tinggal di bawahnya ditulis kopi Sigi petik merah dari Palolo, Lindu, Kulawi dan lain sebagainya. Nah, untuk apa? Agar brand dagang ini bisa menjadi simbol satu saja, jangan banyak-banyak. Nah, kemudian memudahkan kita juga mengambil kekuatan bantuan dari pusat. Nah, insya Allah ini tahun ini kita akan bangun mulai dari rumah produksinya sampai pada nanti insya Allah pengolahannya, kemudian packagingnya sampai konsep jualnya. Betul. Ini nanti rencananya. Kemudian ada beberapa kawasan-kawasan yang kita sudah jadikan menjadi sebuah kekuatan daya saing. Misalnya untuk horti ini kita ambil di kawasan Dolo. Ya, Dolo ada beberapa desa yang kita sudah coba hampir setahun ini pelan-pelan, bahkan pasarnya sudah masuk di supermarket. Horti itu kayak jagung, kayak apa? Yang khusus kita dorong ini ke sayur-sayuran. Sayuran. Sayuran. Nanti untuk jagung, tanaman jagung, insya Allah tahun ini juga kita sudah coba 160 hektar. Kita coba kemarin berdayakan, kita bantu full alat untuk di satu titik kawasan yang bencana kemarin. Nah, setelah ini kami kerjasama dengan Kementerian Pertanian disuplai juga kemarin untuk bantuan bibit. Nah, harapannya adalah pengolahan inilah yang kami akan dorong ke masyarakat. Hasilnya ini juga akan menjadi sebuah nilai ekonomi untuk masyarakat, produksi untuk pemerintah, untuk dikirim ke ada off taker yang akan mengambil. Insya Allah besok juga kami akan melakukan pertemuan dengan Persda. Nah, Persda ini dalam rangka untuk ubi. Nah, mereka minta 1000 hektar kawasan. Saya bilang kalau untuk APL itu mungkin tidak ada, tapi kalau untuk plasma kita ada. Nah, sehingga nanti kita tinggal tanyakan wilayah mana yang akan minta Paloloka, Kulawi, Dolo. Nah, sehingga nanti petani yang ada di wilayah Kecamatan Palolo, sambil dia punya tanaman kebun coklat atau kopi, dia bisa tanaman horti untuk buah singkongnya di situ. Bisa akan diambil dan dipetik nanti ke depan. Ya. Kalau soal pertanian tadi saya tahu betul karena saya sedikit banyak ikuti gitu. Itu kalau saya tidak salah yang saya tidak tahu sudah jadi atau belum yang rencana dulu dibikin roadmap pertanian itu. Benar. Dengan BPTP ya. PT yang saya tahu. Memang potensi Sigi itu menurut saya ya tidak main-main. Ada padi, ada kopi tadi yang Kak Iwan sebut itu. Kalau Kak Iwan ingat, kita pernah sama-sama ke Dombu waktu itu. Benar. Kak Iwan. Sama waktu Ade ya. Sama benar. Kang Ade. Benar. Kopinya enak itu. Iya, benar. Arabica di sana. Saya sampai kembung itu, Kak. Iya, benar Mas. Kopi terus dikasih, tapi memang enak, dan saya dengar pasarnya bahkan sampai luar negeri waktu itu sampai di mana Uni Emirat Arab dan Dubai. Jepang kalau saya tidak salah. Dubai sama Jepang. Iya, betul. Artinya kan memang kalau pemerintah sudah menyediakan pasar, petani juga enak gitu ya. Tidak perlu lagi repot memikirkan pertanian dan pemasarannya. Terus Kak Irwan tadi bicara pertanian sudah. Yang tidak bisa kita lupakan kalau bicara Sigi itu
bencana. Bencana, benar. Saya setiap ketemu Kak Irwan ada dua saya tanya soal pertanian dan bencana. Iya, benar. Benar, iya. Itu. Nah, Kak Irwan, 2018 yang pasti paling kita kenang gitu ya. Benar. Sigi termasuk kedua dari Palu yang korban yang terbanyak gitu. Benar. Ada soal kebutuhan pasca itu ya, pasca itu ada soal kebutuhan penyintas, kebutuhan hidup dan lalu perumahan juga. Tapi yang hebat menurut saya kalau dibandingkan daerah lain kan kita punya 4 daerah yang terdampak gitu ya. Sigi termasuk cepat merealisasikan Huntap itu dibanding daerah lain yang masih bermasalah di tanah dan lain sebagainya. Bagaimana bisa begitu, Kak Irwan? Makasih banyak. Yang pertama tentu mungkin Allah sudah mengatur semua. Saya tidak pernah berpikir bahwa program reforma agraria ini bisa menjadi sebuah nilai kemanusiaan tadi. Sebelum bencana, pada saat saya dilantik, reforma agraria ini sudah kita tanamkan menjadi sebuah kekuatan bahwa pertama melakukan pembebasan lahan salah satunya, baik lahan-lahan konservasi dan lindung yang memang bisa dikelola untuk menjadi nilai ekonomi, dan pembebasan yang saya maksud ini kalau yang tadi pembebasan artinya diberikan ruang masyarakat untuk menanam dan tidak dikhukum, tapi diberikan ruang untuk menanam dan menjaga kawasan hutannya. Yang kedua, melakukan pelepasan kawasan misalnya HGU dan lain sebagainya. Salah satunya adalah HGU Pombewe yang 360 hektar. Nah, singkat cerita seiring waktu berproses ya, saya tetap berjuang untuk melakukan penguatan agar HGU ini tidak diperpanjang. Sampai kami diundang oleh menteri, terus saya tetap bertahan bahwa walaupun ya sudah diminta rekomendasi kemarin ada ya dari perusahaan yang sudah menangani awal PT Hasfam, saya tetap bersikukuh bahkan menyurat membalas surat kembali untuk tidak memperpanjang. Yang kedua, menyampaikan surat ke Kementerian BPN ATR tetap menolak untuk perpanjangan. Saya diundang ke Menteri Pertanahan waktu itu, yang Pak Menteri yang sampai sekarang ini masih beliau, sehingga akhirnya beliau sampaikan ya kalau sudah seperti itu sangat prinsip ya sudah PT Hasfam kita serahkan saja kawasan ini ke ke Sigi. Nah, setelah itu diserahkan dalam bentuk dokumen penyampaian kemarin ke BPN. Alhamdulillah ini sudah diserahkan. 2018 September kita gempa. Nah, berproses seperti ini hampir 24.000 lebih dari data, 24.000 bahkan dari data yang ada tercatat 30.000 lebih ya masyarakat yang kehilangan rumah, mulai dari rusak berat, ringan dan sedang. Setelah kita verifikasi tinggal 24.000, bahkan diverifikasi lagi tinggal 20.000. Sisanya inilah yang coba alhamdulillah kita selesaikan dalam bertahap. Nah, dari lahan yang ada ini 104 yang ditentukan oleh Pak Gubernur menjadi penlok, penetapan lokasi oleh Pak Gubernur. Nah, dari 104 ini rencana pembangunan rumah yang ada di kawasan Pombewe di 104 ini 1.500. Nah, sekarang sudah berproses 500 dari Buddha Suci, kemudian sisanya itu 972 dari PUPR ditambah dengan Mayapada, yang pasti totalnya 1.500. Nah, sekarang ini ada sekitar 405 lagi yang sementara dalam proses, pembuatan dan pembangunannya. Insya Allah ini bisa kita selesaikan. Nah, alhamdulillah untuk masalah lahan kita tidak ada masalah. Nah, kemudian memang ada sedikit ya masalah penetapan penghunian yang kemarin mungkin lagi santer di video, di viral kali. Misalnya Bupati Sigi tidak mengurus, padahal tidak. Artinya mereka yang tinggal di Huntara Kompas yang pada saat itu bukan mereka yang memang kita telantarkan. Pertama, memang mereka ini adalah sebagian besar, tidak juga semua tinggal, waktu itu 17 orang. Di 17 orang ini ada sekitar 11 memang yang memang tidak punya yang hanya kakak gendong. Kemudian sisanya itu mereka yang datang dari luar. Dari luar ini yang tidak ada tempat tinggal atau yang memang tidak terjadi pada saat bencana. Mereka datang menumpang di situ ya. Nah, tentu Huntara ini kan bukan milik pemerintah. Milik yang punya Huntara ini adalah pemerintah hanya memfasilitasi. Namun yang punya ini kan yang punya rumah yang dikoordinir oleh kepala desa dan camat misalnya. Nah, sehingga ya masyarakat masuk, sehingga
ada kemarin ya sempat diplesetkan bahwa mereka ini belum diselesaikan. Setelah kita turun langsung tidak. Mereka ini memang bukan terjadi pada saat gempa. Nah, sehingga alhamdulillah walaupun masih belum total 100%, tapi insya Allah mungkin di 3 bulan ke depan untuk masalah huntap ini akan selesai. Untuk yang di Pembewe ya. Kemudian untuk pembayaran juga sementara berproses. Kemudian ada huntap satelit. Huntap satelit ini ada di wilayah Tuva, kemudian wilayah Bangga, kemudian di wilayah Sibalaya Utara, Sibalaya Selatan. Ini semua dalam sementara sebagian proses pembangunan, sementara sebagian masih masa proses kontrak. Nah, insya Allah yang pasti pemerintah mulai dari pusat provinsi ini sangat mensupport pembangunannya karena di sana keuangannya. Nah, kita pemerintah daerah menyiapkan lahannya dan melakukan pembebasan lahan. Ada juga sebagian dibantu oleh pemerintah provinsi. Nah, alhamdulillah seiring waktu dan sampai hari ini untuk proses-proses persiapan lahan dan lain sebagainya, pembangunan kawasan ini sudah dilakukan terus. Hanya saja memang sedikit agak terlambat, tapi bukan karena disengaja. Karena memang proses keuangan di Kementerian PUPR ini kan kita tidak bisa juga paksakan. Prosesnya kemarin sudah berakhir, misalnya belum total semua selesai karena dananya belum cair semua. Kemudian pada saat lagi mau dibangun mungkin ada yang perlu ditandatangani akhir masa anggaran dan seterusnya. Tapi sekarang ini sementara berproses terus, sehingga kemarin air baku yang sudah ada di Paneki itu sudah keluar dan sudah bisa insya Allah disiapkan dibagikan ke huntap-huntap yang nantinya akan dihuni oleh masyarakat. Ya. Nah, itu kan kaitannya dengan bencana ya, Kak Iwan ya. Memang bicara soal Sigi memang kita tidak lepas dari kalau istilah saya ragam bencana gitu. Benar. Mau apa kita mau longsor juga. Benar, di Sigi juga. Ya. Terbilang rawan, apalagi banjir, gempa, likuifaksi juga ada di sana gitu. Ya. Nah, Kak Iwan memanage kebencanaan di Sigi itu seperti apa? Dan yang satu yang saya salut di Sigi itu ternyata termasuk daerah yang paling cepat membuat dokumen kontingensi itu. Amin, makasih banyak. Dibanding daerah-daerah lain gitu ya, yang masih punya PR di soal dokumen kontingensi. Manajemen kebencanaannya bagaimana Kak Iwan? Manajemen kebencanaan sebenarnya sangat sederhana. Sebenarnya teori ini sudah dari dulu, tapi coba kita praktekkan sekarang dalam bentuk proses kerjasama. Ada namanya konsep pentahelix. Pentahelix ini adalah kekuatan bersama, kekuatan 5 kekuatan, mulai dari pemerintah sebagai dia memiliki politik power, politik pemerintah dalam artian kekuatan pemerintah. Kekuatan pemerintah inilah yang memanage nanti kegiatan-kegiatan kebencanaan ini. Tapi pemerintah tidak bisa sendiri. Apa yang ada di dalamnya? Ada kekuatan masyarakat. Masyarakat ini dalam artian tidak hanya masyarakat secara umum, tapi masyarakat yang punya ruang-ruang, punya kekuatan-kekuatan, misalnya LSM, kemudian NGO, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan semua. Kemudian tidak hanya ini juga, ada pihak yang memang punya kekuatan nilai ekonomi, swasta, yang punya modal dana, contoh misalnya Buddha Suci. Nah, kemudian yang keempat, ada namanya media. Media ini siapa? Ya teman-teman seperti dia lewat podcast, wartawan dan lain sebagainya. Ini tidak bisa kita lepas. Kemudian yang paling terakhir mungkin menjadi kekuatan dia awal dan juga terakhir atau di tengah bisa adalah akademisi. Mereka punya teori, punya catatan, pengalaman dalam bentuk tulisan-tulisan. Nah, ini coba kita rangkum sehingga saya agak terbuka di membangun komunikasi dengan semua teman ini. Misalnya ketika ada NGO mau datang membantu beri bantuan, NGO datang mengundang untuk rapat, saya selalu hadiri kecuali saya tidak ada di tempat. Begitu juga dari teman-teman akademisi dan semua yang ada. Yang pasti waktu itu mengelola bencana, sehingga saya meminta dan bekerja sama kemarin untuk menyusun desain cara untuk bagaimana mitigasi bencana itu disusun, mulai dari perencanaan Perbuk sampai pada perda yang sekarang kita sudah dorong untuk dibuatkan semacam satu ketentuan. Nah, sehingga ke depan bencana ini tidak bisa kita hindari, tapi bencana ini harus kita hadapi tentu dengan cara dan strategi yang memang sudah harus kita kelola dan kita tahu. Adaptasi gitu ya, Pak. Misalnya, alhamdulillah insya Allah ada lahan 1 hektar saya siapkan.
1 hektar ini untuk penyiapan pembangunan ini Pusdalops, Pusat Pengendalian Operasional Bencana. Kenapa harus ada ini? Karena kemarin pengalaman kami ketika bencana besar ya, bencana langsung ya, saya punya rencana berarti ini harus dibuat. Nah, sehingga walaupun masih kecil kemarin dibantu oleh NGO juga, kita sudah buat Pusdalopsnya tapi masih dalam bentuk untuk penguatan data. Nah, insya Allah ke depan anggaran ini kalau memang kita cukup, ya kita akan bangun Pusdalopsnya yang di dalamnya nanti akan ada genset besar. Kemudian di dalamnya akan ada, ya katakan ada macam dari Telkom, walaupun tidak ada dana kita coba beli. Persiapan ketika terjadi situasi yang sangat luar biasa, signal ini bisa ada. Kemudian begitu juga alat berat dan seterusnya dalam sebuah pengendalian, dan ini harus direncanakan. Nah, kemudian bagaimana juga cara dan pola untuk mengatur kebencanaan? Ya, saya membangun harmonisasi dengan seluruh pimpinan OPD. Sejak bencana awal, pertama, data yang saya memang sama seperti tadi. Sejak bencana awal, saya berposko di Kecamatan Biromaru di seminggu pertama. Seluruh OPD kita kumpul, waktu itu belum semua OPD ada. Waktu itu awal hanya 2, 3, sampai pada berkumpul semuanya. Nah, itu di masa kacau itu Pak ya? Sulit. Alhamdulillah, apa tugas yang kami berikan? Saya berikan kepada mereka. Pertama, sederhana. Setiap hari jam 8 kita rapat koordinasi untuk mengecek hasil yang ada di lapangan sejak pagi sampai malam. Jam 7 malam kita rapat lagi. Ya, habis makan malam. Setelah itu kita bicarakan lagi apa-apa yang harus kita lakukan selama 3 bulan waktu itu. Akhirnya Pusdatin bencana ada kita buat di posko, sehingga semua rekaman-rekaman sejak evakuasi, kemudian berapa jumlah korban, berapa rumah yang rusak ringan, sedang, berat, kemudian terus bantuan-bantuan, semua kita inventarisir. Permohonan bantuan bahkan kita meminta ke pusat. Waktu itu belum ada signal, belum ada informasi, kita tertutup. Tapi setelah ada, saya menyurat, menyampaikan komunikasi ke NGO, LSM, yayasan. Alhamdulillah sampai hari ini kami masih bekerja sama. Bahkan kami dibantu. Kemarin ada sekitar 600 rumah kalau tidak salah itu dari Islamic Relief, kemudian dan teman-teman NGO lainnya yang pasti mereka punya bumi tangguh. Dan sekarang ini lagi mereka bantu lagi. Saya bermohon lagi. Mereka kasih mungkin sekitar 300-400an lagi. Kenapa? Untuk membantu rumah-rumah masyarakat yang rusak kemarin yang memang tidak sempat tercover. Nah, kalau hanya berharap di pemerintah, yakin tidak akan selesai. Bukan berarti pemerintah tidak bisa, tapi banyak yang tercecer. Nah, sehingga saya coba buat komunikasi-komunikasi dengan pihak swasta, kemudian dengan NGO, dengan teman-teman yang bisa untuk mengelola ini. Termasuk dari bantuan-bantuan dari luar negeri misalnya, termasuk dengan Buddha Suci dan lain sebagainya. Nah, memang harus seperti itu. Kemudian kerjasama dengan pimpinan OPD, kemudian saling memberi tugas dan saling mengkoordinasi. Ini yang paling penting barangkali. Baik. Oke. Nah, Pak, saya membayangkan kalau kita tadi cerita bencana gitu ya. Iya. Ini kan musim hujan. Benar. Biasanya kalau saya sebagai jurnalis itu sudah siap-siap. Ini kalau bukan Sigi, Donggala ini. Tapi kebanyakan Sigi yang di Kulawi longsor, di Poi misalnya banjir. Kak Iwan, saya tadi sudah jelaskan soal bagaimana manajemen kebencanaan. Tapi kalau dari sisi apa ya? Pencegahan. Saya ingin bicara dari sisi personal Kak Iwan gitu. Pernah tidak merasa capek gitu Kak? Kalau saya tuh Kak Iwan, saya sebagai wartawan saja dikasih tugas liputan misalnya sekian berita, 3 berita itu, saya pulang tendang pintu, saya capek sekali, stres maksudnya pintu kandang ayam misalnya. Saya membayangkan seperti itu. Pernah tidak merasa capek gitu Kak? Ini bencana di mana-mana sementara apa tadi Kak Iwan jelaskan dari segi ekonomi kita juga butuh banyak gitu. Pernah tidak seperti itu? Saya pikir pertama sebagai manusia normatif ya, manusiawi, mungkin perasaan kita capek dan seperti apa itu ada. Namun dalam situasi kondisi, dalam tanggung jawab itu yang pertama, kemudian ada pola yang saya coba bangun cara untuk manage ini. Pertama, saya jadikan bahwa kepemimpinan adalah sebuah seni. Maksudnya begini, kalau saya menganggap ini jadi beban, habis saya akan kewalahan dan saya tidak bisa akan mengurus semua ini. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh ringan misalnya, kalau saya pakai protokoler yang luar biasa di rumah, misalnya bangun saya lepas subuh, biasa saya sudah jam 6 sudah mandi.
saya keluar pintu rumah, tamu sudah ada di luar dan itu sudah kebiasaan. Tapi saya tidak menganggap mereka itu jadi beban. Saya sambangi dulu sampai selesai. Ya, walaupun seperti apapun. Jadi ya saya anggap bahwa mereka ini butuh saya. Yang kedua, saya jadikan bahwa ini tanggung jawab saya jadikan seni. Karena kalau saya jadikan beban, ini akan berbahaya untuk saya. Kalau dia jadi seni, dia akan lepas. Dia seni, dia akan, semua akan terasa ringan. Nah, itulah yang mungkin yang pola dan model yang saya coba bawa. Memang kalau secara sekali lagi manusiawi dan fisik, saya biasa, capek Pak ya? Sangat capek. Tapi bayangkan saya biasa pulang dari Jakarta sampai hari ini, besok pagi saya harus ke Pipikoro. Saya transit di Kolej Selatan dulu, bermalam. Setelah itu saya naik motor ke Pipikoro. Sebagai manusia pasti kalau dilihat, biasa kadang-kadang teman telepon, "Banda capek." Saya bilang alhamdulillah, saya bilang masih baik-baik, saya bilang. Ya tentu karena kalau saya jadikan ini jadi beban dalam bekerja, saya akan merasa sangat kelelahan, kecapean. Tapi karena pertama saya jadikan seni, kemudian masyarakat itu adalah bagian dari hidup saya, kemudian saya harus merasakan apa yang ada sama mereka. Seperti itu. Makanya saya di kantor tidak terlalu formal dalam pelayanan. Kalaupun ada, kalau prosedur juga berapa orang sudah masuk. Karena saya pernah merasakan jadi seperti masyarakat seperti itu. Ya, jadi memang benar-benar ya kalau di rumah misalnya saya sampaikan, kalau orang itu jauh dari luar, misalnya dari Pipikoro, ya saya mencontoh kemarin Pak Habir, dia sampaikan biasa dia pesan sama kami kalau biasa ke rumah. Kalau ada orang dari Ogoamas, dulu belum bisa ya, masih Donggala. Dari Ogoamas datang ke rumah, Ogoamas kan Sojol, jauh itu, bangunkan saya. Tapi kalau orang di Kecamatan Dolo, Biromaru, besok pagi bangunkan. Ya saya berpikir kalau dari Pipikoro ini kan jauh, atau dari Palolo, ya sudah. Saya bilang pokoknya kalau ada yang tamu dari luar, bangunkan saya. Jadi saya pikir kita jadikan seni. Kepemimpinan adalah sebuah seni, kemudian kepemimpinan adalah sebuah tanggung jawab, kepemimpinan adalah bagian dari kerja-kerja untuk rakyat dan masyarakat. Baik. Jadi beban itu tidak terlalu luar biasa. Kepemimpinan adalah seni. Gitu ya. Oke, tapi Kak Iwan, ini mungkin sekaligus closing statement gitu ya. Oke. Nah, kalau kita bicara soal manusia, pasti punya titik terendah gitu Kak Iwan. Pasti. Kalau saya biasanya kalau sampai di titik terendah gitu, capek-capeknya gitu ya, sudahlah saya bilang. Kadang-kadang curhat, kadang-kadang Benar. Ya malas saja gitu. Nah, Kak Iwan mungkin bisa dibagi inspirasinya dari mana gitu, mengelola semangat. Apalagi kalau bicara konteks Sigi gitu yang punya dalam tanda kutip punya banyak tantangan gitu yang harus diselesaikan. Kak Iwan hampir 10 tahun gitu ya, mengabdi di tahan dan apa yang ini sekaligus closing statement ya karena kita mungkin dibatasi waktu. Apa yang bisa dibagi Kak Iwan? Ya, makasih banyak ini. Sebenarnya ketika itu terjadi misalnya kan ada dalam bentuk-bentuk titik yang sangat luar biasa. Mungkin orang tidak pernah melihat keseharian saya mungkin di luar. Tiba-tiba sepertinya normal terus. Ya mungkin ya ketika ada memang waktu sangat sempit untuk istirahat. Kadang-kadang Minggu Sabtu itu tidak bisa. Artinya tidak bisa karena memang sudah harus seperti itu. Tapi saya jalani dan nikmati. Kemudian ya ada waktu misalnya ya katakanlah tidak sampai sehari, setengah hari mungkin ya saya keluar mungkin dengan teman ada berapa orang atau diskusi. Ya, kemudian kalaupun di rumah juga ya mungkin dengan dulu masih ya sekarang kan anak-anak sekarang ada satu yang ke rencana insya Allah ke Yaman, si yang dari pesantren yang cewek, kemudian yang satu yang laki-laki mungkin ya biasalah tapi tidak hanya diskusinya tapi tidak terlalu, karena kita kan merasakan bagaimana waktu kita masih kecil kemarin dengan orang tua kan terlalu sakral. Sekarang kan nilai anak-anak ini kan mungkin dibawa bercerita, dibawa komunikasi, mungkin seperti itu. Kemudian ada dengan teman-teman dekat mungkin ya diskusi. Ya, biasa ada kumpul di rumah teman mungkin di satu titik ya sehari, setelah itu ya pulang. Mungkin seperti itu saja. Kalaupun tidak juga ya mungkin lihat-lihat masyarakat yang ada di Sigi. Mari kita mencermati semua hal-hal yang positif, bahwa pemerintah tidak akan pernah merugikan masyarakatnya. Pemerintah akan selalu menjaga masyarakatnya. Kalaupun ada sebuah nilai yang belum tercukupkan, mungkin itu adalah bagian dari sebuah nilai dari kekurangan pemerintah. Namun insya Allah kekurangan itu akan diperbaiki dan terus akan kita tingkatkan pelayanannya. Amin. Kawan, pertanyaan terakhir, ini kan sudah hampir 10 tahun di Sigi. Saya pikir
apakah Kak Iwan tidak butuh tantangan yang lebih besar misalnya? Ya, oke. Nah, tentu semua orang punya mimpi. Semua para pimpinan kemarin, ya saya contohkan Pak Longki Janggola. Beliau 2 kali menjadi bupati. Ya. Kemudian Pak Rusdi Masura, orang tua kita juga. Wali kota. Ya, wali kota 2 kali. Kemudian beliau mencalonkan jadi gubernur. Begitu juga Pak Longki Janggola kemarin. Nah, sebenarnya bukan persoalan keinginan, tapi kalau saya adalah sebuah pengabdian. Karena saya masih ingin mau mengabdi kepada daerah ini, terkhusus yang lebih besar lagi, tentu Sulawesi Tengah. Siapapun dia, ya siapapun dia, semua orang punya mimpi. Mimpi saya adalah bagaimana memanage, mengelola Sulawesi Tengah ini dengan kekuatan alamnya yang begitu luar biasa, kekuatan alamnya yang sangat baik, bisa dikelola untuk menjadi kekuatan nilai ekonomi, termasuk perpindahan ibu kota negara. Sulawesi Tengah menjadi kekuatan baru tentunya. Nah, kemudian bukan berarti kita harus melawan orang tua. Kalau saya punya falsafah, insya Allah saya selalu menghormati orang tua. Misalnya Pak Gubernur yang sekarang, Pak Rusdi Masura, beliau adalah panutan saya. Beliau adalah orang tua saya. Insya Allah, artinya kalaupun nanti dalam proses akhir nanti, ya tentu hal-hal, contoh-contoh yang baik dari beliau itu harus kita ambil. Sehingga insya Allah saya juga tidak buru-buru mengambil langkah, tapi sebagai anak muda, sebagai yang pernah 2 kali menjadi pimpinan daerah, saya punya mimpi untuk mengabdikan diri untuk Sulawesi Tengah. Insya Allah Sulawesi Tengah ke depan nanti bisa menjadi lebih baik lagi tentunya. Yang sudah baik dibuat oleh gubernur sebelumnya dan sampai hari ini sudah baik, tentu kita tingkatkan lagi kebaikannya. Amin. Karena ada peran yang paling penting, satu yang mungkin yang harus saya sampaikan. Sulawesi Tengah ini daerah yang memang tadinya rawan bencana. Kemudian kawasan hutannya sangat luar biasa. Nah, bagaimana memadukan nilai ekonomi dengan memadukan nilai lingkungan, nilai hijau, sehingga sumber daya alam ini benar-benar termanfaatkan dengan baik. Ya, kita lihat kalau tidak di-manage dengan baik situasi kondisi lingkungan kita, saya yakin 10-15 tahun akan datang. Bahkan 5 tahun akan datang kalau tidak di-manage, daerah ini akan tenggelam. Tenggelam dalam artian, ya kita lihat, minta maaf, saya tidak melihat bahwa saya tidak anti tambang atau apapun, tapi dalam artian tambang dikelola dengan wawasan lingkungan. Bisnis plan-nya harus jelas. Kita lihat Morowali sudah semakin terkikis, terkepung oleh situasi kondisi yang sangat luar biasa. Nah, ini mimpi saya untuk melakukan pengabdian ini ke depan. Ya, berarti mimpi itu ada gitu Pak ya. Amin. Amin. Oke, teman-teman sahabat podcast Palu, saya pikir kalau tidak dibatasi waktu enak ngobrol sama Kak Iwan sampai pagi karena banyak tema-tema menarik yang harus kita bahas. Tadi diantaranya Kak Iwan bahas soal sebenarnya manage kebencanaan, terus memanage sumber daya kekuatan ekonomi di Sigi yang boleh kita bilang unik gitu karena berbasis desa gitu. Dan terakhir tadi Kak Iwan mengingatkan bahwa kepemimpinan itu adalah seni, begitu Kak Iwan. Iya, benar. Baik teman-teman, saya pikir sekian dulu. Terima kasih Kak Iwan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Banyak pesan yang kita tangkap gitu. Sampai jumpa kembali di ini podcast Palu.